undang-undangnya udah ada, tapi peraturan pemerintah turunannya nggak ada. Dan kewenangan DPR itu kan cuma ngingetin. Ada nggak sih rasa capek? Capek. Pemirsa, sosok perempuan parlemen kali ini saya menghadirkan salah satu tokoh senior, baik itu di parlemen, begitupun juga di partainya. Nah, sosok perempuan kali ini adalah salah satu perempuan Indonesia, salah satu anggota DPR RI yang begitu fokus terhadap masalah-masalah pemberdayaan perempuan, begitupun juga dengan hak-hak penyandang disabilitas. Itu clue yang saya berikan terlebih dahulu pemirsa pada episode kali ini, dan inilah perempuan parlemen. Sebelum terjun ke dunia politik dan ikut mendirikan Partai Keadilan Sejahtera tahun 1998 lalu, Hajah Ledia Hanefa Amalia sudah aktif di lembaga swadaya masyarakat dan yayasan-yayasan Islam. Ia dikenal karena kiprahnya dalam pemberdayaan perempuan. Selama duduk di parlemen, ia mencurahkan pandangannya dalam penyusunan sejumlah rancangan undang-undang, termasuk perundang-undangan mengenai pengakuan hak-hak disabilitas. Pemirsa, seperti yang saya sudah bilang ke hadapan Anda sebelumnya, bahwa memang sosok ini udah nggak asing lagi buat kita semua. Ibu Ledia Hanifah Amalia sudah berada bersama saya saat ini. Apa kabar Ibu? Assalamualaikum. Apa kabar? Nggak pernah berubah cantiknya, semuanya nggak berubah, ayunya nggak berubah, harus kayak beliau. Oh, nih yang lebih semangat yang di sini ya. Dan, kan? Bu, tapi ini kalau misalnya ini biasanya di lantai 4 ini digunakan sebagai tempat atau ruang apa? Ini sebenarnya menerima tamu, tapi juga kita ada display kegiatan beberapa anggota ya, diantaranya Pak Nasir Jamil misalnya dari fraksi PKS, dan ini juga hasil karya teman-teman jurnalis sih sebenarnya ya, fotografer dengan semua kegiatan-kegiatan ini gitu. Sosok Ibu Ledia ini sebenarnya saya memang sudah sering bicara dengan beliau. Nah, tapi kalau namanya kita bicara duduk berdua sebagai dua orang perempuan, ini yang belum pernah. Enak deh nih. Ini periode ketiga ternyata pemirsa. Jadi kalau misalnya yang namanya kita tanya dengan beliau nih, seluk-beluknya namanya DPR RI udah hatam. Kalau Al-Quran udah hatam kalau sama Ibu. Ibu, periode ketiga. Kalau misalnya kan ditarik kembali, kira-kira apa sih pemicunya kok masih mau betah jadi anggota DPR RI masuk periode ketiga loh, Bu? Iya, diskusinya cukup panjang juga sih sama anak-anak. Pertama, kata anak-anak udah deh Bu, ngelihatnya juga capek gitu ya. Padahal anak-anak saya udah besar ya, bukan anak-anak kecil. Mereka bilang juga, wah capek banget ya kayaknya ngeliatin ibu sana sini gitu. Terus kadang-kadang kan mereka juga diajakin ngobrol, diskusi kan. Ini ada persoalan gini, itu sudah gitu mitranya di Komisi 10 Pemuda dan Olahraga, mereka mungkin lebih tahu kan tentang itu. Jadi saya sebenarnya banyak dapat masukan juga dari keluarga. Nah, ketika kita diskusi soal ini ya, maju lagi nggak? Udah deh bu, selalu deh anak-anak kan selalu inginnya begitu ya, karena mungkin kasihan sama ibunya. Tapi terus kita diskusi gini deh, oke, ibu kasih kesempatan, ada yang belum selesai, yang lagi diperjuangkan. Kata anak-anak, oke, benar ya. Tapi gitu selalu kita benar ya. Nanti jangan-jangan 2024 maju lagi katanya gitu. Pasti kan anak-anak selalu begitu kan, Bu. Benar ya. Nah, anak-anak tuh selalu kalau misalnya sampai ada anak-anak mengatakan statement, benar ya Bu, selesai. Nah, berarti sebenarnya ada yang bikin sulit untuk menyelesaikan pekerjaan ataupun amanah seperti ini. Apa sih Bu yang bikin sulit? Karena gini, kita kan menggagas misalnya rancangan undang-undang. Contoh yang paling sederhana deh ya, undang-undang disabilitas. Undang-undangnya udah ada, tapi peraturan pemerintah turunannya nggak ada. Dan kewenangan DPR itu kan cuma ngingetin. Sementara eksekusinya di pemerintah. Terus di lapangannya dong, aduh ya Allah kesian banget deh. Lihat teman-teman penyandang disabilitas nggak dapat kesempatan misalnya. Jadi baik mereka sekolah, ada aja gitu kasusnya yang sekolah mereka kemudian dibubarkan karena lahannya itu bukan milik mereka, tetapi milik pemerintah pusat, padahal tadinya itu di bawah pemerintah provinsi. Kayak gitu-gitunya tuh banyak. Jadi
bikin gak tega ya. Terus gitu, ya Allah, meskipun sih nggak ada tulisannya gini, kalau udah jadi ketua panja RUU terus mesti ngawal sampai tuntas, nggak ada. Cuma kayaknya nggak enak banget gitu, ngeganjel karena ini nggak selesai. Iya. Dan kadang-kadang anak-anak juga sih yang bilang, anak-anak saya ya bilang, Bu, itu kan ada tuh yang itu tuh yang kerjaan ibu yang belum selesai di sini. Mereka juga ngasih masukan. Jadi kan nyangkut juga kan sebenarnya. Oh ya, banyak ya ternyata. Dan alhamdulillah sih masih teman-teman dari jaringan kelompok kerja penyandang disabilitas itu masih suka cerita apa sih sebenarnya hambatan-hambatan mereka. Saya pikir selama saya masih ada di DPR, insya Allah saya masih bisa melakukan komunikasi dengan banyak elemen kan. Dan kalau ada mulai sedikit-sedikit ada ini deh, ada apa ya namanya, ada yang mulai diakses gitu, yang mulai bisa mereka lakukan tuh kayaknya kok plong gitu ya. Jadi kayak ada PR kalau anak sekolahnya, PR yang udah mulai diselesaikan satu persatu, meskipun belum selesai semua gitu. Tapi kalau misalnya memang melihat Ibu 10 tahun ke belakang, memang kan pernah di Komisi 8 kalau tidak salah Ibu ya? 9, 8 tuh, 8. di Kosra deh. Nah, 8, 9, 10. Ini juga semuanya berkaitan kayaknya dengan sosial. Semuanya berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Semuanya berkaitan dengan pokoknya yang berkaitan dengan membantu sesama, pasti selalu. Apakah memang ini identik dengan seorang Ledia Hanifah Amalia? Kayaknya gitu ya. Soalnya dulu bahkan milih sekolah SMP itu SMP yang pramukanya bagus. Karena saya tahu jadi dari tetangga-tetangga dengar di sini ada beberapa 4 atau 5 sekolah SMP negeri di dekat rumah tuh dulu waktu kecil. Terus saya jadi banding-bandingin, sementara orang tua saya membebaskan boleh memilih sekolah mana. Padahal sekolah yang saya pilih di belakang pasar, belakang kuburan. Tapi saya milih sekolah itu. Belakang pasar, belakang kuburan. Ini sekolah negeri? Sekolah negeri di Jakarta. Tapi pada saat itu saya tahu ini pramukanya bagus. Dan memang akhirnya sih terbukti juga yang banyak menempa saya yaitu karena aktivitas di kegiatan pramuka itu. Jadi kegiatan sosialnya. Dan endorse pertamanya sih, trigger pertamanya tuh di kelas 4 SD saya menyelesaikan buku autobiografinya kakek saya. Beliau mengetik sendiri dan beliau banyak sekali di aktivitas sosialnya. Beliau pernah jadi anggota parlemen, konstituante gitu ya. Jadi buat kita jadi wah saya juga mau loh jadi orang, karena satu yang saya garis bawah itu kalau jadi orang tuh mesti bermanfaat buat orang lain. Nah gitu kan, jadi lebih ke arah sosialnya pas gitu ya, klop. Nah, karenanya kemudian belajar di pramuka itu banyak. Jadi saya juga nggak terlalu mikirin sekolahnya di belakang pasar. Kalau pagi-pagi tuh ya kita barengan sama orang belanja gitu kalau mau masuk ke sekolah kan, ngelewatin jalan itu. Jadi tapi tetap buat saya itu banyak pelajaran besar di situ. Tapi Bu, ini kan masalahnya banyak pekerjaan yang berkaitan dengan sosial, berkaitan juga dengan kesejahteraan masyarakat. Bu, kalau dikaitkan lagi kembali ke kodrat kita sebagai seorang perempuan, ini nggak mudah loh Bu. Ibu dari misalnya ke-trigger dari pramuka, terus udah gitu kemudian juga autobiografi sang kakek juga diselesaikan. Kayaknya nih kayak ada misi kehidupan deh Bu. Bagaimana bisa membantu sesama dan kemudian juga kembali ke kodrat. Bu, kita perempuan loh Bu. Ibu bisa menyelesaikan segala sesuatunya dengan baik sampai saat ini. Ya alhamdulillah ya. Saya orang yang percaya gini, Allah takdirkan perempuan itu multitasking. Jadi ngerjain segala macam bisa selesai. Meskipun mungkin ada aja sih kurang-kurangnya, namanya juga manusia ya. Tapi kita bisa membagi konsentrasi. Ya gini deh, kalau dibandinginnya ibu-ibu tuh kan sambil gendong anak, sambil masak, sambil nutup kulkas, pakai segala macamnya bisa kan gitu. Karena memang udah di kodratnya setidaknya itu. Tapi ada orang yang memanfaatkan itu, ada yang tidak. Dan saya memandang bahwa ini mesti kita bisa manfaatin loh gitu. Kalau kita bisa manfaatin kan ada banyak ya yang bisa kita lakukan. ABCD, konsentrasi. Dan yang saya bersyukur juga ada banyak orang-orang di sekitar saya yang banyak bantu. Jadi kalau saya perlu ngurusin isu ini, siapa sih yang nolongin? Terus isu ini siapa? Karenanya saya juga percaya kalau kita punya jaringan yang banyak, punya teman-teman yang banyak gitu, itu justru nanti itu akan sangat banyak menolong. Karena saya percaya silaturahim itu bawa rezeki gitu. Rezekinya tuh dalam berupa orang lain juga ikut terlibat, nolong gitu. Sampai speechless ya pemirsa. Karena kalau misalnya kembali lagi ke diri pribadi saya, kan sama-sama perempuan, tapi kok ya punya niat baik pasti iya. Tapi kalau misalnya udah bicara dengan Ibu Ledia, kayaknya selalu merasa kalah untuk selalu berbuat baik. Jangan kemana-mana, masih bersama kami tentunya di Perempuan Parlemen.
Menjadi anggota DPR RI sejak 2009, perempuan kelahiran Jakarta 30 April 1969 ini terpilih di daerah Jawa Barat 1 yang meliputi kota Bandung dan kota Cimahi. Ledia menjadi satu-satunya perwakilan Indonesia yang diundang di Parlemen Inggris untuk berbicara dalam event House of Commons of the United Kingdom di London, Inggris pada tahun 2018 lalu. Baru masuk ruangan ibu, pertama kali mata saya memandang adalah tas polkadot. Itu tas Doraemon, segala macam isinya dimasukin situ. Iya, makanya langsung tetep loh. Usia saat ini periode ketiga dari masa jabatan ada tas ransel. Tapi kalau dibawa gitu-gitu berat ya. Maklum lah umur udah nambah, enakan diranselin kan. Tapi tetap aja, pasti itu tas andalan deh Bu. Dengan berbagai kegiatan yang tadi sudah Ibu ceritakan di depan, ada nggak sih rasa capek? Capek. Kadang-kadang ada juga sih. Cuma begitu kita capek, terus kan jadi diingetin sama terutama sama suami sih. Jadi kan kamu juga yang mau capek gitu kan. Jadi apa sih sebenarnya yang dicari kan? Kita kalau kita mau nolong orang pasti akan ada spending energi yang lebih besar gitu. Terus kalau udah berhasil kan enak gitu kan. Biasa deh kalau ibu-ibu ya kayaknya kalau nggak ngomel itu agak gimana gitu ya, kurang gitu. Hidupnya kurang lengkap kalau. Jadi biasa kalau sampai rumah, oh tadi gimana gitu kan. Udah sebenarnya sih cuma pengen ngeluarin aja, di situ udah selesai. Tapi ya alhamdulillahnya yang di rumahnya mau nampung gitu kan. Dengerin. Oke, kalau udah gitu udah selesai, udah ya udah gitu. Tapi dalam sejarahnya orang tua tuh mendukung semua kegiatan ini ya Bu? Iya, alhamdulillah. Kalau orang tua sih, jadi di periode pertama itu bapak saya berarti 10 tahun yang lalu ya, umurnya udah 79. Saya masih suka gini, Pak, ini saya mau presentasi, bantuin dong bacain. Jadi bapak saya bacain, ini jangan begini, ini kenapa kamu bilang begini. Sampai sekarang bapak saya masih baca koran. Jadi kalau ada anaknya, jadi media cetak, kadang-kadang sayanya nggak sempet, tapi dia bilang, kenapa kamu ngomongnya begitu? Terus kadang-kadang anak saya dipanggil, karena rumahnya dekat ya, anak-anak dipanggil. Itu ibu udah tahu belum ada masuk koran gitu. Jadi korannya bukan cuma headline nih, dibaca tuh sampai ke bawah gitu, yang kecil-kecil. Jadi kadang-kadang kan nggak ada foto, kan kita cuma kutipan. Nah jadi diskusi sama ibu saya tuh, atau kadang-kadang ibu saya suka nelfon, kesini dulu, Mam nggak bisa jawab gitu. Kenapa Mam? Iya bapak kamu nanya, terus ibu saya nanyanya ke ibu saya kan, terus ibu saya nggak bisa jawab, kamu tuh lagi ngapain aja sih katanya gitu. Jadi ada waktu-waktu di mana memang saya harus duduk ngobrol sama orang tua saya. Sekarang bapak saya alhamdulillah 89, ibu saya 79. Dia masih ngomongin itu, pelan-pelan kita jelasin. Apalagi kalau kita mau pergi ke daerah, karena ayah dulu kan orang Kementerian Perhubungan dari Perhubungan Udara yang memang membuka bandara-bandara terutama di Papua dan di Indonesia Timur. Jadi diperbantukan ke Menteri Dalam Negeri tahun 60-an 70-an awal. Jadi pasti nanya gini, Sentani udah kayak apa sekarang? Ini kayak apa? Jadi saya harus motoin. Bahkan sampai ingat misalnya waktu tugas ke Balikpapan, di situ ada perkampungan nelayan, coba lihat masih ada nggak, sampai begitu kan. Jadi kita masih diskusi begitu. Kalau orang tua sih masih memberikan dorongan. Ngeliat ya Bu ya, ngeliat cerita ibu aja nih, orang tua mendukung banget, suami mendukung banget, anak-anak juga apalagi. Sepertinya tuh nggak ada penghalang deh kalau misalnya menjadi seorang anggota DPR, ibu tuh kayaknya semua dukungan udah ada kepada ibu sampai saat ini. Tapi ya Bu ya, satu sisi tadi dengar cerita ibu, kenapa sih Bu ada satu perjalanan hidup ibu itu ingin benar-benar merampungkan autobiografi dari sang kakek. Jadi kan satu-satunya cucunya yang di politik cuma saya. Yang lain tuh udah nggak mau gitu. Yang lain aktif di profesinya masing-masing, di organisasi profesi, mereka punya prestasi. Cuma yang di politik ya memang cuma saya gitu. Nah saya pikir kakek saya dengan posisi beliau punya banyak hal yang diselesaikan lah. Jadi dari autobiografinya. Saya juga jadi ingin, oh ya harusnya ada dong saya apa sih yang bisa saya lakukan gitu, yang bisa saya selesaikan. Karena memang lebih banyak fokus ke isu disabilitas, terus kemudian halal gitu ya, yang memang kebetulan saya jadi ketua panja RUU-nya.
Nah, tapi sebenarnya ini kan isu yang ada di masyarakat sehari-hari gitu. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang jaminan produk halal, saya juga nggak maksa-maksain harus ngomongin soal regulasi. Oke, regulasi kan sama pemerintah kita ngomongnya. Tapi kalau ke masyarakat kan yang penting sosialisasi undang-undangnya kan. Apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan jaminan produk halal? Kita ngomong sama kepala-kepala daerah bahwa ada pariwisata halal dan ternyata pariwisata halal kita peringkat pertama di dunia. Terus apa yang bisa kita lakukan untuk mempertahankan itu? Ini kan buat kemajuan bangsa. Kelihatannya sih kecil, tapi insya Allah. Jadi saya meyakini kita mulai dari yang kecil, tapi continue. Nanti insya Allah itu kalau semuanya bergerak jadi banyak, jadi besar gitu. Lebih bicara ngobrol banyak sama ibu, lebih banyak kepada apa sih yang bisa kita lakukan. Selalu apa sih yang bisa kita lakukan. Tapi ya Bu ya, melihat sosok ibu tuh bahagia, Yus melihatnya seperti itu. Bahagia maksudnya adalah dukungan yang besar dari keluarga sampai kepada berarti untuk masalah concern ibu sampai saat ini ternyata memang dari sang kakek juga sudah ada berada dari beliau sosoknya. Nah, apa yang setidaknya kadang membuat sang Ledia ini setidaknya menangis atau sedih? Apa? Satu, kalau rahasia sih. Boleh dong. Jadi kalau ada, saya sebenarnya orang yang paling gampang netesin air mata. Maksudnya sebenarnya cengeng. Jadi kalau ada hal, terutama hal-hal yang berkaitan dengan penyandang disabilitas, udah deh, kalau udah ada yang cerita, jadi bahas undang-undang disabilitas tuh saya tuh udah cindil, kalau kata orang mata bintilan. Karena dengar ceritanya mereka gimana mereka merasa, ya Allah saya udah nggak tahan deh kalau udah kayak gitu. Terus itu juga kadang-kadang gini, nyesel, kenapa sih saya nggak bisa nolongin sampai tuntas? Misal ada beberapa kejadian gitu ya, itu juga kadang-kadang suka bikin agak pusing, jadi baper gitu lah, jadi aduh ya Allah gitu. Tapi saya berpikir gini, yang harus saya lakukan maksimal. Kita menganggapnya udah maksimal, padahal belum tentu gitu. Nah, jadi saya yakinnya gini deh, kalau udah sampai pada satu titik, kok saya nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu ya. Saya cuma berpikir ya Allah, saya udah bisanya baru sampai sini nih. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya gitu. Terus saya percaya pokoknya kalau kita membuka jalan untuk nolong orang, belum tentu kita nolong orang sampai tuntas, tapi baru membuka jalannya saja, insya Allah itu menjadi jalan, Allah nanti akan memudahkan lah. Gitu aja udah gitu. Jadi kalau kita nggak punya self reminding gitu, memang agak repot gitu. Cerita apa sih Bu yang paling masih mengena ke pikiran Ibu yang berkaitan dengan para penyandang disabilitas? Jadi gini, saya selama ini interaksinya dengan tunanetra atau yang tunadaksa gitu ya, kan yang bisa kita lihat. Saya nggak pernah berinteraksi secara langsung dengan yang tunarungu tunawicara. Satu kali ada seorang ibu datang ke sini, S2. Bayangin S2, tunarungu tunawicara, menyelesaikan S1-nya di UGM, S2-nya di Australia. Dia punya lembaga pendidikan. Dia tuh menjelaskan kepada saya. Beliau bisa mengeluarkan kata-kata, saya bisa nangkep. Kadang-kadang dibantu bahasa isyarat, ada teman yang menerjemahkan. Itu yang bikin saya shock. Beliau cerita pada hal yang simpel aja, kata beliau, saya kalau sholat jamaah di masjid aja, saya nggak tahu imamnya lagi apa. Terus tidak semua masjid punya TV gitu, jadi nggak ngeliatin imamnya lagi apa. Jadi kita tuh pas dengernya tuh, iya ya nggak pernah kepikir ya sama saya gitu. Terus saya juga suka nonton film, terutama yang based on true story. Karena itu akan lebih real ya, meskipun udah ada tambah-tambahan ya bunga-bunga, tapi oh iya ya ternyata ada ya kejadian-kejadian seperti ini. Nah itu yang akhirnya bikin saya dari kecil tuh banyak yang nonton yang based on true story kayak gitu. Terus jadi banyak banyak imajinasinya, jadi banyak ternyata kondisi real ada kok begini tambah cerita itu. Nah itu tuh ya Allah, dari situ saya akhirnya udah oke, saya harus lebih serius. Karena ternyata saya merasa saya sudah cukup mengerti, ternyata nggak ngerti apa-apa. Ya Allah, sedih banget gitu kan. Dan akhirnya terus kemarin kita diskusi, akhirnya pada saat itu kita bikin semacam konferensi nasional gitu. Sepanjang konferensi nangis aja saya. Karena penterjemahnya kan ada narasumbernya, ada orang Arab, ada orang Jerman. Itu kan translasinya dari terjemah bahasa isyarat
bahasa isyarat Indonesia, bahasa isyarat Inggris, terus ada yang ngomong kan ya. Ya Allah, rasanya ya Allah kok dunia mereka sepanjang ini untuk dapat informasi. Aduh, udah deh. Nah itu. Akhirnya sekarang saya tahu pemirsa di segmen kali ini nih, kalau misalnya ternyata seorang perempuan yang sudah sangat bahagia, sudah full support dari keluarga, bahkan sampai sang kakek, nenek pun juga memberikan support yang begitu luar biasa kepada Ibu Ledia. Ibu tuh sedihnya cuma satu, nanti kapan-kapan saya mau ikut Ibu, kalau Ibu di tengah-tengah para penyandang disabilitas. Kayaknya agaknya meweknya nanti bisa di sana. Tuh kan, rahasianya udah tahu di situ. Pemirsa jangan kemana-mana, perbincangan kami akan kami lanjutkan ya di Perempuan Parlemen. Pemirsa, sebenarnya kalau misalnya saya kan salah satu perempuan Indonesia juga, dua lambang bunga ataupun jenis bunga yang memang sepertinya sangat diminati para perempuan Indonesia itu dua, mawar dan melati. Entah kenapa juga saya nggak tahu ini filosofinya dari mana. Tapi ternyata memang saya bertemu dengan sosok yang menjadi bunga kehidupan, ya Ibu Ledia Hanifah Amalia. Beliau sangat senang dengan bunga mawar. Di sini juga katanya oleh-oleh ya Bu ya dari salah satu dubes Ekuador. Bukan, jadi kita diprovok ya. Jadi waktu itu kita lagi kunker ke Ekuador. Dubesnya kan ibu dubes kan, perempuan. Ibu dubes. Nah, ibunya punya kenalan pemilik perkebunan mawar yang selalu diekspor. Terus kita dapat privilege untuk bisa datang ke perkebunan itu, ngeliat. Terus dong ya Allah, bagus banget. Dan itu serius banget ngurusin bunga mawar. Ada berapa hektar itu khusus bunga mawar. Terus bagaimana mereka mengatur dengan teknologi, mewarnai. Jadi emang bukan asli sih warnanya, tapi diwarnai. Mereka punya warnai, tapi ada yang spesies yang khusus, yang kuning khusus, yang merah khusus. Tapi mereka punya biru, punya apa, dan dikirimnya ke Cina. Selama ini kita tahunya dapatnya dari Cina ya, tapi mereka kirim ke Cina, ke Timur Tengah. Itu khusus gitu, mereka buatan khusus, mereka mawar, dan mereka membuat banyak lah. Biasalah terus ibu-ibu gitu, lucu banget gitu, terus langsung dibeli deh. Karena kalau misalnya ya, kita sudah ada beberapa kali episode ya pemirsa bertemu dengan para perempuan parlemen. Kebanyakan memang saya berkata ataupun saya memberikan sebuah statement bahwa sosok-sosok tersebut adalah sosok-sosok yang kuat, tangguh, teguh. Tapi kali ini beda loh pemirsa. Saya melihat sosoknya agak sedikit berbeda karena saya bisa bilang bahwa ibu ini adalah Ibu Taci. Ibu yang sangat bisa terenyuh hatinya apabila menyentuh sesuatu yang selalu mengena di hatinya. Salah satunya mungkin saja dengan alam. Beliau tadi mengatakan, aduh terenyuh banget deh, aduh kena banget deh apabila saya bisa melihat secara langsung alam yang begitu indah. Aduh sedih banget, aduh ingin berbuat banyak pada saat bertemu dengan para penyandang disabilitas. Ke-trigger juga saya ini harus ikut ke lapangan bersama beliau. Karena saya ingin melihat langsung bahwa memang benar-benar yang namanya kita menyentuh itu tidak mudah, apalagi menyentuh sebuah perasaan seorang perempuan. Satu hal, pada saat ibu selalu menyentuh berbagai hal, berarti ibu pasti selalu mengedepankan tingkat kesadaran ibu. Ibu pasti akan jauh lebih cepat sadar dibandingkan yang lain. Apa yang bisa membuat hal tersebut terjadi pada diri ibu? Pertama, ya alhamdulillah ya, Allah kasih kepekaan. Terus yang kedua, pengalaman hidup. Dari kecil ya, dulu juga kan karena ayah banyak di luar kota, ibu saya anak paling besar. Jadi kalau ada apa-apa sama ibu saya, waktu itu ibu saya sakit atau segala macam, kita jadi yang ngurus ya. Maksudnya ngurusnya juga sebenarnya ngurusnya anak kecil lah ya gitu doang. Tapi terus kemudian berteman dengan teman-teman. Jadi saya punya teman SD yang penyandang disabilitas, tapi anak itu lincah, main bola aja jago banget gitu kan. Buat lari aja dia susah. Main galosin, main kasti gitu. Nah saya pikir, oh ya orang-orang ini. Terus kemudian punya pengalaman hidup dengan saudara, dengan lingkungan, dengan masyarakat.
teman-teman yang zaman SMP itu yang tadi saya bilang SMP-nya sekolah di belakang pasar tuh, jadi yang masuk situnya juga kan teman-teman yang kalau sekolah siang pagi jualan gorengan atau jualan koran, terus ada yang kerja di bengkel, ada yang supir bemo, zaman itu masih ada bemo ya. Yang kalau kita naik bemonya nggak boleh bayar, jadi kita lihat dulu supirnya, kalau supirnya dia kita nggak mau naik karena pasti kita nggak boleh bayar. Sementara kalau kita nggak bayar jadi nggak dapat duit kan gitu, kayak gitu-gitulah. Nah yang begitu tuh menurut saya memperkaya. Jadi membuat saya sangat bersyukur sama Allah, ternyata saya dikasih kesempatan yang seperti itu sehingga saya bisa lebih ngerti apa sih sebenarnya, meskipun mungkin belum terlalu mengerti keseluruhan, tapi jadi ngerti oh ternyata ada banyak kebutuhan bagi orang-orang di sekitar kita yang selama ini saya selalu terpenuhi. Jadi saya belajar bersyukur gitu. Nah, mencoba untuk berempati, mencoba untuk itu. Nah, akhirnya lama-lama terasa juga gitu. Jadi ketika kita kemudian diskusi, saya sih orang-orang bilang saya galak ya. Dan saya tahu saya galak. Saya ngaku deh pokoknya deh gitu ya. Tapi pada sisi-sisi itu saya merasa bahwa ya penting ini tuh untuk lebih memahami, lebih empati. Terus ada dorongan ngajakin orang, ayo dong harus lebih banyak yang lebih paham. Karena kalau kita nggak sama-sama merasakan, ntar kebijakan yang kita bikin itu jadinya pada terpusat hanya di satu titik aja. Padahal kita Indonesia luas gitu. Tapi kalau misalnya dari segi galak sih ya Bu ya, mungkin lebih ketegas kalau Yusi melihatnya sosok ibu tuh. Ya, beda-beda tipis kan kayak gitu kan. Tapi kalau misalnya nih galak tegas emang Betty lah ya Bu ya, beda tipis. Nggak tahu kenapa ya Bu ya. Dari tadi tuh Yus melihat bahwa ibu sepertinya kalau membayar, bahasa Yus tuh membayar, sepertinya nantinya dalam perjalanan hidup ibu tidak akan pernah habis untuk membayar apapun. Membayar kebaikan, membayar yang namanya sentuhan, membayar yang namanya kebahagiaan. Sebenarnya impian terbesarnya apa Bu? Saya pengen jadi orang yang bisa lebih baik dan lebih baik lagi gitu. Artinya saya men-challenge diri saya untuk bisa menjadi lebih baik dan lebih baik setiap hari. Ya ada juga sih yang gini ya, iya emang benar yang mau jadi lebih baik, kayaknya yang kurang deh gitu kan. Atau kadang-kadang gini, cukup nggak ya gitu, ada perasaan. Tapi saya ingat Allah udah ngasih saya banyak banget yang masa sih terus Allah udah ngasih saya banyak banget, terus saya nggak mau bagi ke orang lain, kira-kira begitu deh. Jadi yang bisa kita lakukan, oke, nih sekarang saya mampu segini, saya melakukan. Saya mampu lebih banyak lagi, hayu gitu. Ditambah gini, dengan komunikasi banyak sama orang, kita juga jadi terima banyak. Saya orang yang belajar dari pengalaman orang lain. Jadi saya juga merasa dengan begitu, iya ya banyak juga pengetahuan yang saya dapat. Ternyata saya juga banyak nggak tahunya. Jadi nggak bisa soal tahu. Jadi ya ada satu hal yang statement yang saya baca di dalam tafsir Ibnu Katsir tentang Nabi Musa, Nabi Khidir. Kan Nabi Musa diperintah Allah untuk belajar sama Nabi Khidir. Terus karena Nabi Musa ada selintas, nggak ngomongin, cuma selintas, saya tuh lebih pinter lah, orang yang paling pinter gitu, belajar sama Nabi Khidir. Ternyata ada banyak yang dia nggak tahu kan gitu, yang bahkan nggak boleh nanya sama Nabi Khidir kan terkait dengan. Terus statement yang saya suka gini, bukan saya suka sih, maksudnya memang statement yang jadi pelajaran buat saya ketika Nabi Musa bilang, oh ya saya tahu bahwa engkau, maksudnya Nabi Khidir itu orang yang paling pinter. Nabi Khidir menjawabnya gini, enggak, apa yang Allah ajarkan kepadamu tidak diajarkan kepadaku, apa yang Allah ajarkan padaku tidak diajarkan kepadamu. Berarti kan semua orang dapat pelajaran dari Allah, tinggal mau nerima apa enggak, mau ngambil apa enggak. Nah itu yang buat saya udah dikasih banyak banget, terus saya kok ini buat diri sendiri, kok saya nggak mau berbagi sama orang lain, kok saya nggak mau nolong orang lain supaya mereka juga bisa dapat banyak, bisa bukan dapat sih sebenarnya udah dapat, cuma bisa nangkep bahwa Allah tuh udah ngasih banyak banget gitu sama kita gitu. Saya harus break terlebih dahulu pemirsa, karena maksudnya break obrolan, karena kayaknya kebawa banget sama Ibu untuk berbagai statementnya. Nanti setelah ini saya akan menanyakan beberapa hal yang berkaitan dengan keperempuanan beliau ya. Kita kuis dulu sebentar. Ini catatannya masih ada. Enggak, kok mau cuma 1, 2, 3. Waduh banyak. ABC lagi jangan-jangan. Enggak, pilihannya cuma Ibu harus pilih salah satu di antara 2 yang Ibu mau sebutkan. Tapi tidak boleh berpikir panjang-panjang lama-lama. Jadi spontan gitu. Ya harus spontan, hanya sepersekian second. Bisa di periode kedua ya pemirsa. Ketiga, udah masuk periode ketiga. Ibu, kalau disuruh pilih aktivis atau wakil rakyat?
Wakil rakyat. Kenapa? Bisa membantu lebih banyak lagi dari sekedar karena kita bikin regulasi kan. Momen terbaiknya sampai saat ini itu saat kapan? Sekolah atau pas kuliah? Sekolah. Oh, pasti ceritanya lebih banyak nanti ya. Dan kalau misal pertama kali Ibu bangun tidur, mana sih yang dilakukan? Buka handphone atau cuci muka? Handphone. Kalau handphone kan di sebelah, cuci muka harus jalan. Tetep kan, pokoknya kita tuh susah pemirsa. Kalau misalnya nih ya, Ibu kan udah pinter, cerdas, jadi cepet banget, sepersekian second semua jawabannya sudah dilahap. Ibu-ibu, kalau misalnya nih ya, ada satu orang yang mungkin saja Ibu ingin mengatakan sebuah rasa terima kasih yang begitu besar. Siapa? Selain orang tua tentunya ya dan keluarga, ada pertama guru SD saya, almarhum Pak Kris kami. Satu saja Bu, satu ya? Orang yang paling Ibu rasa saat ini perlu diucapkan terima kasih yang begitu besar. Guru SD saya, Pak Kris itu. Kami belajar bahwa dekatnya guru sama siswa itu disiplin tuh nggak harus dipukul, nggak. Beliau tuh dekat dengan kita dan challenging potensi kita tuh luar biasa. Justru saya banyak belajar dari beliau bahwa tiap orang punya potensi yang berbeda, challengingnya juga berbeda, sehingga kita ditantangnya tuh, tapi juga rewardnya juga luar biasa dari beliau. Ada banyak pengetahuan yang dikasih. Sampai kelas 6 SD kami berhasil demo kepala sekolah karena kelas 6 SD Pak Guru itu nggak ikut kami ngajar di kelas 6. Jadi Pak Kris? Pak Kris Tiarsa namanya, almarhum. Saya sangat bersyukur Allah mempertemukan saya dengan almarhum Pak Kris Tiarsa, guru SD saya di SD Timan Siswa Rawasari. Meskipun sekolahnya udah nggak ada karena sudah jadi toko material, tapi ilmunya Pak Kris terus ada di dalam hati saya dan teman-teman. Dan alhamdulillah dari beliau saya belajar bahwa potensi orang itu beda-beda. Semua orang punya potensi, semua orang bisa dikembangkan. Terima kasih Pak Kris, tidak akan pernah bisa terbayar semua kebaikan yang sudah diberikan. Dalam setiap ibadah Ibu, pasti ada doa yang memang benar-benar selalu Ibu sebutkan. Boleh nggak Bu Iis dengar doa apa yang Ibu sebutkan? Tolong disebutkan. Aku diem. Tapi kamu yang pertama, yang banyak loh doanya gimana ya? Yang selalu disebutin. Ya Allah, gitu. Ibu sebutkan, Iis mau dengar. Ya minta ya Allah jaga orang tua saya, ampuni dosa-dosanya, berikan kemudahan, rahmat kehidupan mereka. Saya tidak bisa menjaga mereka karena saya tidak selalu bersama mereka, tetapi saya percaya Allah akan memberikan penjagaan yang lebih baik dan yang sebaik-baiknya. Itu doa yang selalu Ibu sebutkan di setiap ibadah Ibu. Yang lain banyak, nanti nggak boleh habis episode. Pemirsa, ya memang sedikit berbeda kalau kita bicara masalah menyentuh. Bahwa setiap kesedihan, setiap doa, itu tidak harus diteteskan dengan sebuah air mata. Ibu terharu, Ibu sedih, tapi bukan berarti tandanya harus mengeluarkan sebuah air mata. Karena hati seorang ibu nggak bisa bohong. Di saat beliau sedang sedih, di saat beliau sedang bahagia, wajah dari seorang ibu tidak pernah bisa bohong akan sebuah kata-kata yang keluar dari hatinya. Ledia Hanifah Amalia ini yang memang sosok dari dulu sebenarnya saya sudah kenal beliau pemirsa. Saat pertama kali ketemu, memang beliau adalah sosok yang sangat pintar, sangat cerdas. Tapi di balik semuanya, beliau adalah sangat-sangat seorang ibu yang menyentuh hati saya pada saat ini. Ibu boleh dong ke pemirsa dikatakan slogan kami maju terus perempuan Indonesia, atau memberikan beberapa statement untuk para perempuan Indonesia saat ini. Ya, para pemirsa perempuan Indonesia, berbahagialah menjadi seorang perempuan. Karena sesungguhnya Allah sudah memberikan banyak sekali potensi dalam diri kita. Tinggal bagaimana kemudian kita memanfaatkannya untuk berkontribusi bagi bangsa ini. Maju terus perempuan Indonesia, bangga jadi perempuan Indonesia, berkontribusi untuk Indonesia. Dengan demikian Perempuan Parlemen telah usai pemirsa. Tentunya kami akan menghadirkan sosok-sosok perempuan parlemen ke hadapan Anda di episode berikutnya. Saya Yusri Hayanti, sampai jumpa.